rangkaian aritmatika. Nah, sekarang saya akan tampilkan yang kemarin dulu yang kemarin ada error ya. Yang rangkaian inverter. Nah, karena ini nanti akan kepakai pada saat kita untuk pengurangan bilangan biner menggunakan komplement. Nah, yang di dalam peralatan digital itu dia ya, menggunakan komplement, tidak ada pengurangan langsung. Nah, pada saat subnya atau invertnya ini 0, maka ini rangkaian seperti dia hanya kabel saja. Datanya nih ya, dari kiri ke kanan ini, dari bawah ke atas datanya, D 1010. Jadi kalau kita subnya 0 ya, ini ya 1010 dia akan 1010. Saya tambah lagi 1100 ya 1100 atau dia 00 11 ya dia 00 11 apapun inputnya itulah outputnya. Kalau pada subnya 0. Sedangkan pada saat subnya 1, kalau seperti itu kan hanya kabel saja bisa kan, ngapain kita pakai gerbang. Tapi pada saat kita subnya 1, dia berfungsi sebagai pebalik. Inputnya 0011, outputnya 1100, kebalikannya. Kalau inputnya nanti 1100, 100, outputnya 0011. Jika inputnya 1010, outputnya 0101. Itu dia sebagai pembalik. Nah, ini bisa digunakan oleh not. Tapi not hanya membalik saja, tidak bisa dia menyalurkan. Kalau datanya 1010, dia 0101 kalau sebagai pembalik. Kalau sebagai penyalur, dia akan menjadi ya sama ya, 1010. Jadi dia rangkaian ini bisa berfungsi ganda hanya dengan mengubah nilai subnya saja. Atau nilai inverse-nya. Kalau dia 0, berarti dia input ini sama dengan output. Kalau dia 1, inputnya adalah kebalikan daripada output. Nah, itu dia. Yang kemarin yang lewat kemarin ya. Nah, ini sudah. Nanti ini akan kita gunakan untuk pengurangan. Nah, ini saya tutup. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi kita. Kemarin kita sudah sampai di bagian header ya. Penjumlah paro atau half header dan penjumlah penuh atau full header. Nah, ini sampai di sini kemarin ya. Mana pada saat penjumlah paro itu, jika inputnya salah satunya 1, maka jumlahnya akan 1. Jumlah adalah gerbang eksklusif OR. Sedangkan jika inputnya 00, ya dua-duanya 0. Sedangkan kalau N, jika ada yang 0, dia tetap 0 ya. Maka pada saat 11, hasilnya adalah 0, jumlah bawahnya 1. Nah, ini sudah kita buktikan kemarin dengan simulasi ya. Nah, kita simulasikan lagi ini dulu. Ya. Half header. Jadi half header ya, menjumlah satu bilangan biner dalam satu saat. Mulai dari 00. Ini adalah yang kanan jumlahnya, sedangkan yang kiri adalah nama lahir ya. Bawahnya ya. Bawahnya adalah N, sedangkan eksklusif OR. Pada saat 00, ya, hasilnya jumlahnya 0, bawahnya 0. 01, hasilnya 1, bawahnya 0. 10, hasilnya 1, bawah 0. Sama dengan OR itu kan. Tapi pada saat 11, hasilnya 0, bawahnya 1. Nah, itu dia penjumlah paro. Hanya 2 buah bilangan biner. Tertingginya 11. Nah, kalau ada dia bawaan sebelumnya, berarti ada 3, maka kita akan masuk dia ke full header atau penjumlah penuh. Penjumlah penuh adalah 2 buah penjumlah paro, tapi di mana bukan di terpisah ya, 2 buah penjumlah paro. Jadi kalau ada bawaan ya, di mana carry-nya diorkan. Carry ya, carry pertama, carry kedua ini kan penjumlah paro. Kita pisah dulu ya sampai sini nih. Carry pertama dengan carry kedua diorkan. Yang pertama. Kemudian untuk C-nya masuk ke gerbang N dan gerbang OR, kemudian
dari jumlah yang pertama masuk juga ke gerbang N dan ke gerbang OR. Dua ya. Satu ke sini, satu ke sini. Sehingga ini juga kan, A masuk ke N, A masuk ke exclusive OR. B masuk ke N, B masuk ke exclusive OR. Kan? Ini apelnya juga. Cuma ini carry tidak ada. Nah, kan ini C-nya ya, berarti dia masuk ke N, masuk ke exclusive OR. Output dari atau XOR dari yang pertama masuk juga ke N dan ke OR yang kedua. Sedangkan N-nya baru di OR-kan. Sedangkan sum yang kedua adalah, eksklusif yang kedua adalah jumlah akhir. Ini dia ada 3. Nah, sehingga untuk yang A dan B-nya sama dengan yang tadi. Nah, pada saat C-nya 0, kita lihat lagi simulasinya. Pada saat C-nya 0, ini ya, jumlah penuh ya. Tidak jumlah penuh. Pada saat C-nya 0, dia sama dengan penjumlah paruh. Nah, pada saat ini 0 dulu ya, 0. 00 ya hasilnya jumlah 0 hasil kayak bawaan 0. 01 hasil 1 bawaan 0. 10 hasil 1 bawaan 0. 11 juga hasilnya 0 bawaan 1. Sama dengan penjumlah paruh. Itu dia yang pertama. Kemudian pada saatnya C-nya 1, nah sekarang C-nya kita buat 1. Ininya kita kembalikan lagi. Nah, pada saatnya 1, hasilnya 1, bawaannya. Jadi pokoknya kalau 1 itu adalah jika salah satunya 1, hasilnya A1. Apakah A1, B1, C1 juga, dia juga akan 1. Nah, baru jika ada 2, nah 2 tadi kan ini, 1, 1 ya. 1, 2 hasilnya adalah 0, bawaannya 1. A dan B itu kan. Kemudian jika C-nya 1, A-nya juga 1, dia juga hasilnya 0, bawaan 1. Atau yang lain lagi, C-nya tetap 1, B-nya 1. Dia akan tetap 0, hasilnya bawaannya 1. Baru jika ketiga-tiganya 1, baru hasilnya 1, bawaannya 1. Ini dia full adder. Nanti gimana kalau kita penjumlah jajar? Nah, kalau penjumlah jajar, tidak perlu kita buat rangkaian ini. Ini kan masing-masingnya kan ini 1 untuk 3 bit ya. Untuk 3 bilangan ya, 1 bit. Jadi kalau untuk jajar 4 bit, berarti kita buat 4 ini. Nah, tidak perlu. Harusnya kalau dari rangkaian ini, ya harus seperti ini. Akan repotnya itu kan. N2, berarti kali 4, berarti ini ada 20. Ada 20 ya. 20 kalau bermain kali 4, 8, berarti 2 IC ini. Ini juga 2 IC. Udah 4 kan. Ini dan 1 IC. Ada 5 IC. Nah, sudah disediakan nanti untuk penjumlah jajar. Ya. Menjumlahkan umpamanya dari 4 bit A. Mulai dari 0, A0, A1, A2, A3. A1, A2, A3. Ini A-nya. B0, B1, B2, B3. Ini S itu sum jumlah ya. Nah, jumlah itu bisa nanti jika 4 bit hasilnya bisa 4 bit juga bisa 5 bit gitu ya. Nah, yang terakhir ini tergantung nanti nih. Bisa 0 bisa 1. Nah, dia ada nih full adder. Kalau yang tadi kita buat full adder, sebenarnya sini bisa half adder ya. Karena dia hanya tidak ada bawaan sebelumnya, tapi kita buat dari full adder ya. Kedua IC tadi. Ini tidak perlu kita menggunakan full adder yang dari N eksklusif OR dan OR tadi itu kita buat ini satu-satu tidak. Sudah ada untuk 4 bit, ada satu IC-nya menjumlahkan 4 bit. Tetapi dia ingat yang pertamanya dia tetap semuanya full adder. Sehingga nanti C0 ini tidak kita pakai. Ya. Nah, dia belum ada bawaan sih, ini carry ya. Ini carry pertama belum ada loh orang, dia belum ada menerima dari tempat lain. Yang ada carry nanti baru sini kan. Ini ada kalau ada dia carry-nya bisa 0 bisa 1 kan. Carry-nya yang kedua ini minimal carry. Ini baru 3. Yang pertama sebenarnya bisa half adder, tetapi di IC-nya sudah disediakan seperti ini. Ya. Contohnya nanti. Ya. Jika nilainya ini berjumlah, nanti kita coba beberapa nilai. Ya. Nah, ini kita simulasikan saja. Ini dia dibuat dari gerbang IC full adder ya, IC adder. Jumlah jajar, dia dibuat dari IC ini.
7483. Ini adalah penjumlah 4 bit. 4 bit. Nah, dia terdiri dari A nya 4, ya kan? Ini kan A1, A2, A3, A4 ya A-nya. B1, B2, B3, B4. Ini bit kecilnya ya, bit kecil ini bit terbesarnya, bit kecil bit terbesarnya. Kemudian outputnya juga S1, S2, S3, S4. Kemudian S4 yang 5-nya tadi gimana? Ini dia. Carry yang terakhir ini, carry yang terakhir. Sedangkan masing-masing carry yang sebelumnya nggak ditampilkan di sini langsung ya. Ini carry terakhir, carry pertama. Carry 0 sama carry yang terakhir. Karena itu yang dihubungkan, yang lainnya di dalamnya sendiri. Yang pertama ini tidak ada carry-nya, ya kita nolkan aja. Tidak disambung. Ini dia, nah ini baru kita outputkan. Nah, kalau kita menjumlah 4, umpamanya menjumlah dengan 8 bit atau di atas 4 bit, kan kita akan menambahkan di sini. Dengan dia menjadi ini tadi. Masuk ke senolnya yang kedua. 4 masuk ke senolnya yang kedua. Yang lainnya sama lagi. Nah, ini tidak ada kan karena tidak ada membawa yang bit B0 ini dengan B1 dengan A1 tidak ada bawaannya sebelumnya. Nah, ini baru. Jadi kalau lebih dari 4 bit ini juga. Jadi saya buatkan nanti ya. Lebih dari 4 bit ya. Nah, sekarang kita tampilkan beberapa data saja. Dari sini ini dia jumlahnya 1100. Kalau bilangan kita desimalnya adalah 12. Ditambah dengan ini jangan 0 lah. Ini 12 ditambah dengan 6. Di 18 ya. 12 tambah 6. 16. Berarti di ini kalau ini kan hanya 15. Jadi dia 15, 16 ditambah nanti 2. Ketiganya. Nah, 1. Kalau ini, saya tutup lagi ininya. 15 sekarang. Ini 15. Hanya 15 semua satu ya. Ditambah dengan 1 jadi 16. Nah, ini carry-nya tadi yang terakhir diperlukan. Jika ini sudah bawaan 1, yang carry yang terakhir. Tapi carry 0 nggak perlu, yang pertama ini nggak perlu dia, karena dia hanya 2. A dan B-nya saja, tidak ada C, carry-nya 0. Hanya ditutup saja. Nah, ini baru. Tapi kalau dia lebih dari 8 bit, ini baru masuk ke carry, ini masuk ke carry 0 yang kedua. Ya. Bisa simpan dulu ini dulu. Penjualan gajar 8 bit. Ini dulu. Nah, nanti saya ini kan agak panjang soalnya kan. 8 berarti inputnya 8. Ininya juga 8 ya. A-nya 8, B-nya 8. Itu saya ini. Ini terima ini aja dulu ya. 4 bit dulu. Kalau 8 berarti 2 isi. Lebih dari 4 ya, berarti bukan 8. Kalau 5 gitu, 2 isi. Nah, dipakai hanya A saja, A dan B. Sama carry-nya tadi. Carry 0-nya. Kalau 6 juga A sama A1, A2, B1, B2. Kalau 8 baru semua seperti ini. Cuman bedanya yang ini itu ada ke inputnya, ini bukan ke output langsung. Output langsung nanti baru IC kedua. Nah, nanti saya tampilkan ke 8 bit ya. Nah, ini dia. Ini 16, 15, 15 kali 15, ditambah 15. Berarti kan 32. Ini satu semua. Ini 16, ini ke 15, 15 kan. 30 ini 16, ini berarti kurang 1. 16 sama 14. Yang belakangnya 0 nanti. Nah, nanti. 15 tambah 15. Jadi 16 tambah 14. 0 ditambah 15. 15. Satu semua ya. Jadi, mau A atau mau B dia masih sama. 0, ini 15, 15. Jumlah ya, yang mana saja. Kalau dia 01, ya itu dia 1. 00 yang ininya yang di atas, ininya 0. Nah, kan? Ini juga 00, A-nya 0, B-nya 0. Ini C 0,
yang ini juga A3 0, ini juga 0. Ini 0, ini juga 0. Kalau ini 1, ini 1, ini 0, sama 1. Ini A-nya yang 1, B-nya 0, sama 1. Jadi kalau dia jumlah itu enak itu. Pokoknya jika ada satu input 1, berarti dia 1. Dengan carry ya, carry-nya. Kan satu nanti kamu satu nih. Yang awal ya, ya 0. Tapi nanti carry-nya ada jadi carry dia kan. Bilang keduanya, carry kedua 1. Jadi masih 0 kan. Carry-nya sudah 1. Carry 1 ditambah A0 ditambah B0 1 full adder tadi kan. Kalau yang pertama ini tidak ada carry pertamanya. Sama yang ini nih, pertama. 0 ya hasilnya 0. Karena dia tidak punya carry yang pertama. A1 B1 tidak ada carry. Carry-nya 0. Nah, kalau kita sambung ini ke jadi 1 nih, dia 1 kalau nggak ada carry ya. Jadi, beda dengan yang kedua, yang A2 dengan B2. Nah, ya, A2 dengan B2 kan 0. Tetapi dia sudah ada carry dari sini. Nah, carry pertamanya 1 kan. A1, B1 kan C-nya jadi 1. Carry-nya 1. Nah, ini ya. Yang kedua dia jadi 1. Walaupun dia A2 dengan B2-nya masih 0. Sudah ada carry. Yang pertama tidak ada carry. Kecuali ada bilangan pecahan nanti ya. Nah, kan digitnya bertambah lagi. Dan jumlah ganjar. Dari IC adder. Ini dia. 7483. Di mana carry pertama, C pertama tidak disambung. Silakan carry yang keempat, dari 1-2-nya mana? Oh, itu nggak ada, nggak langsung di dalam deh ya, karena nggak kita output kan, langsung dia. Pokoknya kalau ada carry yang dia akan membawa ke kolom berikutnya nih. Ada carry, yang berikutnya jadi 1. Ya. Yang berikutnya di 1. Atau yang kedua yang carry, ya, A2 dengan B2, berarti yang ketiganya nanti jadi 1. Carry langsung kan, karena ininya carry-nya sudah 1. A dan B-nya masih 0. Atau yang ketiga, 3 B-nya 3 1, A3 1, berarti yang keempatnya juga 1. Padahal dia masih D itu masih B4, A4 masih 0. Kan sudah ada carry-nya 1. Ini full adder. Ya, walaupun A dan B-nya 0, carry-nya masih udah 1. Nah, ini dia. Namanya A dan B-nya 0. A dan B-nya 0. Nah, A dan B-nya 0. Ini kan langsung dulu ya. A dan B-nya 0. Tetapi jika C-nya 1, full adder. Nah, udah 1 hasilnya. Jumlahnya 1 ya. Itu yang tadi tuh. Ya, yang tadi ini. Walaupun A dan B-nya 0, kan? B4, A4 0, tapi sudah ada carry. Carry dari mana? Ya dari B3 ditambah A3 yang nilainya 1. Hasilnya 0, bawaannya 1. Kan dia-nya 0. Cuman carry-nya 1. Ini carry-nya masuk ke kolom berikutnya. Nah, yang terakhir berarti dia baru ke carry. Namanya dia-nya 0, 0 ini kan. 0, 0. Tetapi B4 dengan A4-nya 1. Hasil S4-nya ya 0. Bawaannya yang 1. Ini yang menjadi, ini dia, C4. Nah, kalau digit 2 digit nanti akan ditambahkan di sini. Nanti buatkan nantinya. Kecil-kecilin nanti. Ya. A dengan A, B dengan B, gitu ya. S outputnya. Sama C4 ini sama dengan S4 ya. Carry yang terakhir sama dengan jumlah yang terakhir. Jumlah terakhir ini dia bisa 0 kalau B terakhir dengan A terakhirnya 00 atau 01 atau 10. Kalau 11 baru dia 1. Jadi hanya 1 di sini. Itu penjumlah jajar. Nah, kita masuk lagi ke PowerPoint-nya ya. Jajar. Tidak perlu kita buat ini full adder ya. Jadi langsung dalam satu IC. Nanti saya tampilkan ininya satu IC nanti di sini. Sekarang kita masuk dulu ke pengurang dengan komplement. Nanti pengurang biasa nanti kita inikan di belakang. Kenapa? Ini dia menggunakan apa namanya? Penjumlahan. Caranya adalah bilangan pertamanya tetap A0 sampai A3 masih tetap. Tapi bilangan pengurangnya kita balik.
B0, B1, B2, B3 adalah komplemennya. Ya, komplemennya dari B0. Baru dijumlah, tanda kurang menjadi jumlah. Makanya kita gunakan AND tadi. Nanti yang terakhir kita akan gunakan subtraktor ya. Itu dia tidak pernah digunakan orang pengurang secara langsung. Ya, tidak pernah digunakan pengurangan secara langsung. Dia menggunakan bagi digital itu pengurangan dengan menggunakan penjumlahan. Tapi dia komplemen. Komplemennya ada komplemen 1, ada bisa juga nanti komplemen 2. Ya. Bentuknya. Jadi yang ini kan carry ya, carry pertamanya 0, C0, ini carry terakhirnya C4. Ini kita umpan balikkan ke carry pertama. Sehingga kalau kita membuat dia ini menghitung secara manual bukan dengan simulasi, berarti ini harus kita kasih dulu nilai. Karena sini kan A0, B0, C0 kan, C0 kan 0 apa 1. Harus kita taruh terserah aja. Mau 0 boleh, mau 1 boleh. Tetapi nanti setelah dihitung semua, berarti yang C0 itu harus sama dengan C4. Kalau dia berbeda, ulang lagi hitungannya dengan ini. Umpamanya 0 saya taruh dulu. Hasilnya sampai sini ternyata C4-nya 1, berarti saya ganti dengan C1 ulang lagi. Berarti dia balik, nanti berarti udah sama. Hanya 2 kali saja itu ya. Hanya 2 kali saja. Nah, A-nya tetap langsung. A0, A1, A2, A3. B-nya tidak langsung, B-nya dibalik dulu. Balik caranya dengan komplemen. Kalau tadi dengan menggunakan exclusive OR, di mana salah satu kaki exclusive OR-nya sudah bernilai 1, yang lainnya baru dari B. Dia juga akan membalik, ya. Langsung dipermanenkan 1, selesai. Nah, tapi nanti kita akan menggunakan dua-duanya. Bisa dia sebagai penjumlah, bisa tidak. Kalau ini sebagai pengurang ya. Nih, kalau kita jalan, ini kan ambil contohnya. Nah, contohnya ini, umpamanya 1, 1, 0, 0 itu 12 ya. Dikurangi 0, 1, 1, 7. Berarti dapatnya kan 5. Cara teorinya kan ini kan. Di atasnya tetap, di bawahnya kita balik. 0, 1, 1 menjadi 1, 0, 0, 0. Nah, 7 dia menjadi 8. Pas setengah ya. Kalau dia 0 menjadi 15. Kalau 1 dia menjadi 14. Kalau 2 menjadi 13, kan dia 7 menjadi 8. 8 menjadi 7. Ya. Jumlah 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 0 bawah. Ada bawaan, bawahnya diambil jumlah. Inilah hasilnya. 0, 1, 0, 0 ditambah 1 dapatnya 0, 1, 0, 1. Dapatnya 5. 12 dikurang 7 dapatnya 5. Nah, ya kan? Teorinya seperti itu, berarti dia akan dibalik. Nah, ini kita masuk. Ini pertama dia. Ini kalau manual memang tidak bisa langsung. Ini bilangan yang lain nanti umpamanya 0 dia salah, bisa benar ya. Makanya ini taruh aja. Yang penting nanti ujung ini kalau dia 0 di ujungnya juga 0. Nah, kebetulan dia enggak ya, 1 dia. Nah, yang pertama kita anggap 0 dulu yang mudah kan sama dengan tadi. Tidak perlu kita mempertimbangkan dia. Pokoknya hasilnya ini. Cuman hasilnya bukan yang ini ya. Nah, hasilnya adalah yang setelah dibalik. Nah, ingat hasilnya ya. Setelah dibalik. Jadi bukan yang ini ya, yang dijumlah. Bukan 0 ini dengan dia. Bukan. Ya 0 dengan ini. Hasil dibaliknya. Nah, di 0 dengan 0. Hasil pada 0, 0, 0 kurang 1 kan. Tapi karena dia dijumlah, jadi 0 tambah dengan 0. Ini juga. 0 dibalik menjadi 1. Ini 1 dibalik menjadi 0. 1 dibalik menjadi 0. 0 dibalik menjadi 1. Nah, ini dia, ini dengan ini. Jadi dia bukan ini aslinya dibalik, bukan dibalik. Baru kita jumlah. Nah, ini kita taruh dulu yang pertama 0. Katakan ini dulu ya, 0 ya. Ambil yang 0 dulu. Jadi dia 0, 0, 0. Full adder hasilnya 0. Karena semuanya 0. Bawaannya juga 0. Ini yang pertama ya, bawaannya 0. Oh. Jadi yang jumlah lagi ini lagi. 0 bukan di atas ya. Ini dengan 0 lagi karena dibalik dengan bawaan pertama tadi 0. Karena 0 tambah 0 hasilnya 0 lagi. Oh. Ya, hasilnya 0. Bawaannya juga 0 karena tidak ada yang dijumlah. Nah, ini dibalik. Nah, 1 menjadi 0 sama. Ini 1 0 tambah 0. Dapatnya 1. Bawaannya juga masih 0. Ini yang terakhir dia
1, 1, 0. Hasilnya 0. Bawaannya 1. Kita lihat ujungnya. Dia 1, tadi sininya 0. Tapi salah. Hitung ulang dengan ininya sekarang. Nah, ini ya. Nah, ini sekarang. 1 berarti dia. Berarti dia 0 tambah 0 tambah 1. Hasilnya 1. Bawah. Bawahnya sama si 0. 0 tambah 0 tambah 0. Hasilnya 0. Bawahnya masih 0. 1 tambah 0 tambah 0. Hasilnya 1. Bawahnya masih 0. Hanya 1. 1 tambah 1 tambah 0. Hasilnya 0. Bawahnya 1. Ya. Di sini 1 tadi kita ambil. Di sininya juga 1. Udah sama. Kalau diulang lagi ya. Hasilnya ini terus nih. Yang di bawah. 0, 1, 1. Nih kalau secara manual kita hitungnya seperti itu. Tidak bisa langsung dapat. Kenapa? Ya, karena dia umpan balik. Harusnya ujung ini dengan ujungnya sama. Kalau simulasi otomatis dia ketemu langsung di ujung balikan akan di umpan balikan akan membuat nilai yang sama. Tadi pokoknya ini kita taruh 0. Makanya tadi nggak disambung. Kalau yang ada pertama. Nah, ini dia di jumper. Jadi C4 dengan C0 di jumper. Umpan balik namanya. Pada C4-nya dikembalikan ke C0. Padahal untuk mencari C4 berasal dari C3 dan B1, B3, B4 ya, ini dengan S4. Ini mendapatkan yang ini berasal dari ini dia. Tapi dia untuk yang terakhir dia berasal dari ujung. Pada ujung dari sini awalnya. Nah, makanya umpan balik. Makanya kita taruh dulu. Nah, ini baru dia. Nah, kalau tong lagi udah 1 nih kan, 1. 001 ya 1. 000 ya 0. 010 ya 1. 011 lagi 1. Ulang lagi ya, tetap karena dia sudah sama. Kalau sudah sama ya. Pertama kita taruh 1 umpamanya tadi. Udah dapat sama ya udah. Kebetulan untuk nilai ini ya. Tapi kalau nilainya berbeda lagi nanti bisa berbeda. Jadi ya. Bisa berbeda. Itu dia. Nanti kita simulasikan ini. Ya, kita simulasikan. Dengan beberapa nilai nanti ya. Bisa ya. Pengurang ya. Pengurang. Pengurang. Ya, komplemen 1 dulu ya. Komplemen 1. Kita hanya dibalik ya. Komplemen 2 nanti dia dibalik dan ditambah 1. Nah, itu yang terakhir dulu ya. Sama dengan yang tadi. Rangkaiannya. Nah, sama dengan yang tadi. Nah, ini dia. Tapi B-nya dibalik. B-nya dibalik. Kita ambil contohnya tadi. Sebentar berapa di contohnya adalah 12 ya. 12 dikurangi 7. Tidak salah tadi itu ya. 12 dikurangi 12 dikurangi 7. Nah. Hanya 12. 12 berarti 8 tambah 4. B-nya 7, berarti 1 tambah 3 tambah 4. Kami contoh dulu 1. Ini adalah 5 ya. Ininya nggak dipakai nih. Nah, ini bilangan ininya ya, sambil dari sini. 5 kan. Sampai ini sih dia ininya nanti. Sampai ininya sampai apa? Heksa kalau ininya ya. Kita konversi nanti. Kalau konversi bilang ininya ke dinar nanti ada harus drivernya ya. Ininya nanti ada drivernya dulu. Nanti akan kita apakan di bawah nanti. DKD namanya. Nanti dia, ini kan heksa. Jadi dia hanya akan pakai 1, di atas itu dia akan bawa 2 digit artinya. 5 kan? 12 dikurangi. Tapi ini yang untuk positif ya. Kalau dia bilang hasil negatif harus kita balik umpamanya ini. Ini dulu ya.
Gampang aja. 0 dikurangi 1. Nah, ini di hasilnya. Ini tapi kita komplementkan lagi. Dibalik adalah 1, 0, 0, 0, 1. Minus. Kan? Komplementkan. Ini kan? Tapi kalau yang ini itu munculnya, kalau ini lebih besar, A-nya lebih besar daripada B. Jika B-nya lebih besar, berarti nilainya harus kita balik. Nah, ini contohnya. 0 dikurang 1, dapatnya 14. Nah, harus kita balik. 0, 0, 0, 1, dapatnya ya 1. Ya kan? Tapi kalau dia lebih besar, namanya 1 dikurangi 0. Nah, ini ya 1. Tapi kalau 0 dikurangi 1, dia dapatnya 14. Komplemennya 1. Nah, ini kan dibalik tadi. Nah, harus kita balik lagi. Ini dibalik 0, 0, 0, 1. Kalau jika B-nya lebih besar daripada A. Kalau A lebih besar, udah bilangnya ini. Umpamanya ini 6 dikurangi dengan 3. Dapatnya 4. Dapat 4 6 dikurangi 3. Ya, 3 ya. 6 dikurangi 2 baru 4. Nah, 6 dikurangi 3. 6 dikurangi 7. Ya, satu lagi. 6 dikurangi 7 misalnya. Apa nanti 15 dikurangi 14. 3 min 1. Ini yang 14, ini yang 15. 15 sama kan? Nah, B-nya lebih besar. Ini adalah hasil yang harus dibalik. Jangan langsung, oh ini 14 dikurang 15 dapatnya 14. Ya salah. Harus dibalik. Tapi pada saat A-nya 1, ini rangkaian adalah untuk A-nya lebih besar daripada B. B-nya lebih besar daripada A, hasilnya adalah komplemennya. Kalau yang bisa 15 dikurang 7 ya. Berapa? 15 dikurang 7, 8. Tapi kalau kebalikannya, 8 dikurangi 15, 7 dikurangi 15, dapatnya 7. Balik, dapatnya adalah 1, 0, 0, 0. Apa? Minus, tapi. KB-nya lebih besar, hasilnya dibalik, minus. Sama dengan teori ya. Nggak langsung di sini. Nah, itu adalah penjumlah, pengurang dengan komplemen 1. Nah, ini yang digunakan. Sekarang kita istirahat dulu untuk sholat maghrib ya. Saya ini dulu ya. Nanti kita lanjutkan setelah sholat maghrib jam 6:05 atau 10 lah ya. Nah, nanti saya akan kembali lagi ke ini dulu sebelum lanjut. Yang tadi waktu penjualan jajar yang lebih dari, kalau lebih dari 4 gitu ya. Ini kan 4 bit, berarti C4-nya langsung ke carry yang terakhir. Jumlah S4 harusnya sama dengan carry yang terakhir ya. Pokoknya ini nanti 0 ditambah 14 kemudian tambah 1 jadi 1 tambah 14 jadi 15. Nih. Ini 0 tambah ini kan. 0 tambah 1 0 bawaan 1 1 tambah 0 tambah 1 0 bawaan 1 1 tambah 1 bawaan 1 tambah 0 tambah 1 0 bawaan 1 terakhirnya juga 0 bawaannya 1. Nah, kalau dia lebih dari 4 bit, nah yang C0-nya ini tadi, C0 ya yang pertama ini, untuk IC yang kedua dia akan berasal dari output yang di sini tergantung kalau 5 bit ya dari sini dia ya. Kalau 8 bit baru di sini. Kalau 7 bit dari S4 ya. Dari S1. S1 kan yang 5-nya, berarti dia S6 ya. Nah, langsung di sini ya, ini kan yang terakhir yang kelima. Kalau umpamanya 6 bit, berarti dia dari S3. Kalau 7 bit, berarti dari S4. Kalau 8 bit, baru dari C. Nah, gitu ya. Ini contohnya. Sambil 5 saja, karena biar nggak terlalu ribet ya. Jadi yang terakhir ini nih, C4 yang pertama masuk ke, yang saya birukan ya. Saya birukan, sengaja saya birukan. Nih. C4 yang pertama masuk ke C0 yang kedua. Karena dia lebih dari 4 bit nanti ya. Sambil 5. 1 sampai B5 ya. 5, 6 saya. Nah, tapi C4-nya bukan yang terakhir. Dari S2. Bukan dari, karena S1-nya input yang kelima kan. Ini jumlah kelima. Inilah carry-nya. Kalau 8 bit baru ini ke terakhir. Makanya jangan, bukan ini selalu ya. Ini terakhir.
Kalau dia hanya dua tadi di sini nih, A dan B. A1, B1, A2, B2 ini ya, umpamanya. A1, B1, B2. Berarti carry yang terakhir adalah ini S3. Kalau umpama 3 bit, A1, A2, A3 dengan B1, B2, B3. Berarti carry terakhirnya adalah S4. Tapi kalau A1 sampai 4 berarti carry-nya ya keempat. Nah, itu juga. Kalau yang 5 berarti kan ininya A-nya nih. A kedua ya, A kedua. A kedua. A kelima. 4 ini A keempat, A kelimanya A1 yang kedua. B-nya B4 sini, B1 yang kedua. Ini 5-nya. Kalau 6 berarti B2 sini. A2. Kalau 7 B3, B3 yang kedua. Kalau 8 baru B4. Nah, itu juga ini outputnya. Ini adalah output yang kelima. Dan output yang keenamnya menjadi carry yang terakhir ya. Carry yang ke-3 berarti ya. Kelima ya, carry yang kelima. Kalau di 8 baru ini. Nah, ini kita coba. Kecilan dulu supaya kelihatan ya. Kita coba. Ini lebih 2 SID ya. Nah, kita coba ini nanti. Yang terakhir aja kita lihat dulu. Pastikan. Namanya A5. 1, berarti 1 dia kan. Atau B-nya 5. Berarti yang kelimanya juga 1. Sama kan? Tapi A5 dengan B5 1. Di 0, bawaan 1. Ini di mana? Bukan yang sini ya. Ini adalah kalau dia S4-nya. Berarti A4 dengan B4-nya, baru ini adalah hasilnya carry-nya ini. Tetapi kalau B1 dengan A1, jumlahnya adalah S1, carry-nya adalah S2. Tapi kenapa ini C4, Pak? Karena ini sampai A4 dengan B4. Makanya S hasilnya adalah S4, bawaan terakhirnya adalah C4. Kalau ini adalah S1 yang kedua adalah hasil dari input yang kelima. A5 dengan B5. Input hasilnya adalah di S1 IC kedua. Bawaannya adalah S2 IC kedua. Baru. Nanti kalau ini berapa nih? 2, 4, 8, 16. 16 tambah 4 tambah 15. Berarti kan 31. 31 tambah 31 adalah 62 ya. 62. 62 berarti ini 2, 4, 8, 16, 32. 32 berarti tambah 30 ya. Nah, tambah 30. Nah, satu kan. Ini adalah 32, ini 30 kan. 2, 4, 8, 16. 16 tambah 8, 16 tambah 14. Ya kan? Tambah 30 kan. 30 tambah 32, 62. Carry-nya. Kalau lebih dari, nah sampai ini 4 nih. Berarti dia maksimalnya 8. Ini karena sempit tadi ya, udah saya buat 5 aja. 6 tambah lagi 1 di sini. Ini menjadi S2, yang ininya menjadi S3. Kalau 8 ya berarti dia sama dengan yang ini, ya cuman bedanya ini tadi. C4 pertama masuk ke C0. Ini C0 kenapa? Ya karena A1 dengan B1 belum ada bawaan. Tuh dia, belum ada bawaan. Nah, dia 30 berapa nih? 32 ya. 2, 4, 8, 16. 16 tambah 15. Berarti 31. Nah, 31. 1 ya. 1. Semua ya. 2, 4, 8, 16. 16 tambah 15. 1. Tambah 1 dia 18. Itu dia. Kalau lihat lebih dari 2. Nanti begitu juga dengan pengurang ya, di berjajar ya. Nah, pengurang komplement tadi umpamanya dia lebih dari 5 bit. Jadi bukan C0-nya ke C4 ini, tapi C0 ini ke C4-nya yang terakhir kalau dia 8. Tapi kalau di 5 seperti tadi, C0 dia ini masuk ke S2 dia, bukan S1 ya, S1 input ya. Output yang pertama, output yang terakhir ya. Nah, C2 sama dengan tadi. Umpamanya 5 nih. Kita menjumlahkan katakan 5 bit, Pak. Nah, gimana? Sama, ini 2 juga. Cuman C0 bukan ke C4 yang pertama, tapi C0 ke C4 yang terakhir. Jadi ya. Kemudian ini tetap S1-nya untuk yang kelima, hasil kelima. S2-nya ini adalah yang nggak dipakai ya kalau pengurang. Ini kan nggak dipakai. Ini nggak dipakai. Ini gampang ya. Pokoknya S sama. Karena pengurang dia pasti
4 bit sama juga dengan 4 bit. 5 bit sama juga dengan 5 bit. Pengurangnya. Tidak mungkin dia lebih. Penjumlah atau pengalihan lebih. Pembagi juga gitu. Dia paling banyaknya sama. Malah bisa kurang ya, tapi paling diambil paling banyak. Nah, kalau di 5 ini, S5-nya C0 pertama masuk ke C4 IC kedua. Nah, kalau yang tadi kan bukan. C4-nya ya masuk ke C0-nya. Nah, kalau yang tadi yang pengurang di sini, C0 ini ke bukan C4 ya, tergantung. Kalau C4 dia 8 bit, benar C4. Kalau dia hanya 5 bit berarti ke S2. Kalau dia 6 bit S3. Kalau 7 bit S4. 8 bit baru C4. Sehingga S ini ada hasilnya, kemudian A ini adalah yang ini A-nya bagian yang tidak diubah, B-nya adalah bagian yang dibalik. Nah, itu dia sama nanti kalau dia lebih dari 5 bit. Ini contoh untuk 5 bit. Itu pengurang komplement pertama. Nah, sekarang kita masuk ke pengurang komplement kedua. Nah, itu yang kita tadi sempat bahas lagi tadi yang inverter, pembalik ya. Nah, kenapa pengurang komplement kedua kita menggunakan pembalik? Nah, ya ini teori berarti kalau umpamanya ini kurang ini harus sama jumlahnya ya. Kenapa? Karena nanti tidak adanya tidak bisa dibalik. Tidak ada tidak bisa dibalik. Tapi kalau 0 bisa jadi 1 bisa jadi 0. Tapi kalau kosong membalik apa? Jadi kalau di 3 bit 4 ini tambahkan 0 kamu nggak berubah nilai. Asal jangan di belakang. Kalau di belakang dia berubah nilai, tapi kalau di depan dia tidak berubah nilai. Kalau koma baru di belakang koma tidak berubah nilai. Nah, kalau pecahan umpamanya tambah 0 belakangnya tidak berubah nilai. Tapi kalau bilang ini di depannya, karena dia harus dibalik. Kalau 0 tidak bisa dibalik, ini contohnya. 12 dikurang 7. Ini udah bisa buat 3 aja, tidak 4. Kan 7 kan? Nolnya nggak dibuang seperti tadi. Kalau tadi kan nolnya ada. Nah, ya. Nolnya jadi 1. Tapi ini tidak, saya tulis seperti ini. Kalau 7 ini benar 7, tapi karena di atasnya 4 ya harus 4. Sehingga kalau di atas ini kita balik jadi 0. Ya. 1 dibalik jadi 0. Jadi 7 dibalik bukan 0, harusnya 8 kan komplement. Ini kita tambah 0 tambah 0, 0, 0, 1, 1. Dapatnya ini. Tidak ada bawahan, harus dibalik kan dapatnya min 3. Berarti 12 dikurang 7 min 3, salah. Ini harus dia tetap ditulis. Sehingga nanti dia bukan kosong seperti sini juga. Oh, ini kan kosong. Ini kan 1, 1, 0, 0. Ini 1, 1, ini kosong gitu ya. Kalau kosong nggak bisa. Kalau tidak ada, umpamanya ini nggak ada. Nggak ada ya. Kalau nggak ada nggak bisa kita balik. Ya, apa yang udah balik yang nggak ada? Jadi apa di umpamanya ini nggak ada? Ya nggak bisa. Kalau 0 bisa jadi 1, 1 jadi 0. Tapi kalau nggak ada nggak bisa dibalik. Nah, itu dia. Makanya tetap. Kalau 4 ya 4. Kurang. Ini pengurang dengan komplement 2 ya. Ya, pengurang komplement 2 itu hasil pengurangnya tersebut dibalik dan ditambah 1. Ini sama, A yang sama dengan tadi. A3, A2, A1, A0. Ininya substitusikan, ininya jadi masuk ke maksudnya ya masuk ke C0. Ini kan C0 di sini, ini C0 ya. C0 ya. C0 ya. Ini substitusikan ya. Dengan syarat bahwa subnya harus 1. Makanya di sini penjumlah dan pengurang. Nah, ini dulu kita pengurang dulu. Berarti dia subnya harus, ini subnya harus 1. Lalu yang ini. Kalau untuk penjumlah, berarti dia kan ini harus sama. B-nya tidak boleh diubah. B0 tidak boleh diubah. Berarti dia ininya nanti jadi 0. Nanti di bawah kita lihat. Jadi dia rangkaian ini adalah pengurang komplement 1 pada saat subnya pengurang dengan komplement 2 pada saat subnya itu adalah 1. Pada saat 0 dia menjadi penjumlah. Nah, kalau penjumlah kan nggak perlu ini sebenarnya hanya menjumlah seperti yang di atas tadi, jumlah. Sehingga dia tidak perlu apa-apa kan langsung enter saja kan. Nah, ini. Nah, langsung A-nya masuk, B-nya langsung masuk, tidak pakai apa-apa. Tapi hanya bisa menjumlah saja. Nah, kalau kita gunakan exclusive OR, fungsinya jadi 2. Dia bisa sebagai pengurang dan dia bisa sebagai penjumlah. Jadi kita tidak perlu membuat
dua rangkaian untuk penjumlah dan pengurang. Nah, itu dia. Ini dia bisa tinggal mengubah ini. Pada saat subnya 0, ini rangkaian sebagai penjumlah. Subnya 1 sebagai pengurang. Kalau tidak menggunakan exclusive OR, berarti ya ini dua rangkaian ini tadi kita. Untuk pengurang, rangkaian ini. Dengan 1. Untuk penjumlah, rangkaian ini. Ini berjajar. Ya kan? Jadi ada dua. Itu semua. Jadi ini sama, ya ini pengurang dan penjumlah. Ini pengurang, yang tadi penjumlah. Nah, dengan menggunakan input pada B-nya, menggunakan exclusive OR, salah satu kakinya dijadikan pilihan inverse-nya dari exclusive OR, sehingga rangkaian tersebut bisa kita gunakan rangkaian penjumlah dan rangkaian pengurang. Sehingga dia rangkaian ini, pada saat dia 0, dia menjadi penjumlah, pada dia 1. Nah, kita lihat simulasinya. Contohnya nih. Hanya 9B-nya 5. Sama ya, 9B-nya 5. Pengurang komplemen ya. Komplemen 2. Dan penjumlah juga. Jadi kalau kita menjadikan hanya pengurang, dia boleh juga. Itunya langsung kita inverse-nya langsung kita jadikan ke VCC. Dia rangkaiannya hanya bisa sebagai pengurang. Ya. Tapi kan sayang kita. Nah, ini subnya. Oh, 0, dia adalah sebagai penjumlah. Kalau dia 1, nah karena kita pengurang dulu jumlahnya, kita coba pengurang dulu. Ini, tadi berapa dia contoh dari ininya? 9 dikurangi 5 dulu ya. Kurangi 5 dulu. Contoh. Hanya 9, 8, 9, 5, 2, 4, 2. Ianya subnya inverse di sini. Sub. Inverse itu dia apa namanya? Balik. Nah, yang bisa 0, nah, karena dipanggil murah dia harus 1. Dia akan dibalik nilai. B-nya dibalik. Ada ini ya. Kalau itu penjumlah nih. Ini adalah berapa nih? 9 dikurangi nanti dengan berapa? 5. Jadi pakai kalau itu pengurang ya. Nah dia jumlah 4 bit ya 4 bit. Nah kalau kita jumlah, nah, berarti ini 9 ditambah dengan 5, dapatnya 14 ya. 14 ini dia satu semua kecuali yang belakang. Kan enggak dipakai ya. Dijadikan sebagai penjumlah. 14 kan. Kalau sebagai pengurang ini dia nanti ya bukan 0 ini 0 1 ditambah 0 di sini. 0 ditambah dengan 1. 0 ini ditambah dengan 0 juga. Terakhir dia 1 ditambah dengan 1. Itu jadi 1, makanya di sini 1 ya. 0 ditambah 1 ditambah dengan 0. 0 ditambah dengan 0 ya. Ketiga 0 di 3 ini 1 ya. 0 ditambah 0. 0 ini menjadi 1 ya. Jadi 1 ya.
Ini B-nya 1. 1 ditambah 1, 0. Bawaan 1 ya. 0 ditambah 0 ditambah 1, 0. Oh, ini jadi 0. 0. Dibalik. Jadi sebenarnya 0. Dan B1 ya. B1 dengan A1. A-nya 1, B-nya, kan dia 1 ya. 5 tadi ya. 5. 5 itu kan ini 1. Dibalik menjadi 0. Akhirnya ini 1. Ini bawah 1. Hasilnya 0. Kemudian jumlah menjadi 0. Ini kan jumlahnya sekarang. Hanya menyalurkan 1 tambah 1 kurang nih. Nah, ini kurang jumlah nih. 1 tambah 1 tambah 1. 0 tambah 0 tambah 1 0 tambah 1 bawah 0. 1 ditambah 0 bawah 1. Pengurang. 0. Dikurangi. B1 dengan A1. A2 dengan B2. Biasanya di sini ya, bukan yang di ujung sini. Kan di 1. 1, 0. Nggak dipakai. Itu dia sebagai pengurang. Makanya bisa sebagai pengurang, sebagai kita ambil nilai yang lain. Apa nih? 14. Ya. Dikurangi 1. Kurang 14 dikurangi 1. Ya. 15 dikurangi 1. 14. Tapi 15 ditambah 1. Jadi 14. 2, 4, 8. 14 ditambah 1. Jadi 15 dikurangi. Nah, di sini 15 ditambah 8. 3 ya. 16 tambah 7. 15 ditambah 16 ditambah dengan 7. 15 dikurangi 8. Banyak 7. Sama ini ya. Jadi, kalau ini nggak dipakai kalau itu pengurangan. Ini nggak dipakai pengurangan. Kalau jumlah, ininya dipakai. Sama nih kebetulan angkanya. 15 dikurangi 8, dapatnya 7. Kurang ya. 7 nggak dipakai. 15 ditambah 8, dapatnya 23. Nah, ini dipakai. Nah, ada bedanya ya. Jadi rangkaiannya bisa kita gunakan untuk menjumlah, bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi. Yang 2 tadi bisa kita gantikan 1. Tapi kalau hanya menjumlah, ini sayang. Untuk gambar ini kan 1 IC. Cukup ini saja. Langsung nih. Input langsung ke B, input langsung ke A. Tapi kalau untuk kembali saja, kita lebih baik gunakan, atau pengurang saja kita gunakan not, karena hanya 1. Lebih mudah. Dari segi rangkaian, dari IC sama. IC-nya sama, 2. Tapi kalau kita mau dua-duanya, hanya dengan mengubah nilai inverse atau subnya, udah kita gunakan eksklusif. Jadi bukan hanya berfungsi sebagai pengurang, dia bisa berfungsi sebagai penjumlah sekaligus pengurang. (14) ditambah dengan apa ini 10, 24, 16 tambah 9. 15 ditambah 10, 25. 15 tambah 10, 25. 16 ditambah. Sekarang kalau dikurang, 15 dikurangi 10, 5. Pengurang ini nggak pas.
jika ini 1, ini kita ya, kemarin kan terbang dulu dia. Jika dia 1, ya kita balik. Jika dia 0, dia jadi 1, balik 2 kali. Balik. Kalau 1, ini kita jadikan ini terbang men. Kalau bisa kita buat men kan. Kalau 1, ininya 1 kan. 1. Gabung. Nah, itu kan 1 dia akan menjadi 0 ya. Jadi 0. Bisa ininya akan hilang dan timbul pada saat kalau 0 dia tetap 0 ya. Men itu berarti itu dia 0. 0 dia 1. Wah, juga dengan keterangan. Supaya dia pada saat jumlah dia dengan itu. Jadi saya tambahkan, saya ambil keterangan ya. Saya cepat saya sebelumnya ya. Saya ambil sebentar. Nilai yang sama aja saya buat dulu ya. Ini 15 dengan 10. 15 ini semua, ini 8 tambah 2 10. Kalau dia ini berarti dia penjumlah ya. 15 tambah 10 adalah 20, 15 ditambah 10 adalah 25. 16 ditambah berapa nih? 15 tambah 8 tambah 10 ya. Nah, kalau dia dikurangi 16, ini tambah 9, 25 kan? Kalau kurang 15 dikurangi 5, pasti dapatnya adalah 15 dikurangi 10, dapatnya 5 ya. Nah, ini enggak ada eksklusif OR ya. Kalau dia ini kan dia 1, ininya berubah ya. Pada saat 1 dia jadi 0, pada saat 00, 01 dia jadi ini dia. Nilainya udah semua. Kalau tadi kan kalau kurang nggak dipakai, kalau jumlah dipakai, ini pakai semua. Ini jumlah 20 dikurang 15 dikurang 10 dapatnya 15 ditambah 10 dapatnya 16 ditambah 8 24. Ini 15 dikurang 5 lagi 5 4 15 dikurangi 5 15 dikurangi 5 dapatnya 10 kan, 8 tambah 2. Kalau dia ditambah 15 ditambah dengan 5 20 tambah 4 15 bilang apa saja, mau besar mau dia menjumlah atau murang, ininya kepakai. Ini yang terakhirnya kita hubungkan dengan eksklusif OR. Itu guna kita tahu eksklusif itu 00 apa, 01 apa. Ini kan dia selalu 1 tadi. Nah, ini kita kalau dengan NaN nanti dia hanya penjumlah doang misalnya. Orang eksklusif OR. NaN kan 0 dia 1. Sama dengan tadi ya kan. 00 baru dia nanti. Nah, ini kan salah 1 di sini. Akhirnya. Jadi kita eksklusif total. Nah, kita harus tahu ini gerbang outputnya apa gitu ya. Ini dia pengurang dengan 2. Atau nah, kalau dia hanya pengurang komplement 2, kita ininya kita langsung ke PCC aja. Bisa pakai saklar ya langsung.
Nggak berubah jadi salah. Ya, berubah. Dan ini nggak perlu dibuat kalau pengurang. Kalau penjumlah saja ini nggak perlu dipakai. Ini nggak perlu langsung dari ini. Kan karena dua, bisa sebagai pengurang, sebagai penjumlah. Kalau pengurang bawaan terakhir tidak dipakai. Kalau penjumlah dia bisa dipakai langsung. Itu kan jumlahnya kecil umpamanya kan. 5 ditambah 5. 5 ditambah 5. Ini 0 di sini kan. Jumlahnya 10. 5 tambah 5. 5 dikurangi 5. 0 semua kan. Tuh ya. Berapapun nilainya. Kalau komplement saja, lebih baik kita gunakan 0. Hanya satu ya kakinya. Itu 0, 0. Tidak perlu 2 semua. Nah, ini dia bisa berfungsi komplement. Bisa apa? Pengurang bisa, juga bisa. Ini yang opennya tadi kita tambahkan. Nah, ini kreasi kita aja ya. Kalau ini berubah dia digunakan, kalau tadi ini nggak dipakai ya. Jadi daripada membingungkan, udah pakai semua aja. Kan? Harus digunakannya pertama saya pikirkan dan ininya satu. Oh, ini berubah. Oh, ternyata ini tetap. Kan? Bisa, tapi dia ini dengan ini. Saat berbeda, ininya dia menunjukkan berbeda, dia akan berbeda akan satu. Bersama ini 0, dia akan berbeda dia akan satu kan. Nah, sama dia akan 0. Nah, 1 1 atau 0 0 ini 0 0 sekarang. Karena tidak ada digit terakhirnya nggak ada. 0 0 tambah 0. 0 0 0 0 tambah dengan 0 0 di terakhir. Tidak di bawah. Dia dapatnya ini dari ini. Karena dia 1 tambah 1. Bahasanya 0, bawahnya 1. Nah, 1 ditambah 0 ditambah 0. Hasilnya 1, bawahnya 0. Kalau nanti 1 1, ini ujung ini. Nah, saya juga jadi 1 1. Nah, itu kan berubah kan. Nah, ini bawaannya 1 ditambah 1, hasilnya 0. Ini berapa nih? Adalah jumlah ya. 5 ditambah dengan 13. Jadi dia 5 ditambah dengan 13 itu 18 ya. 16 tambah 2. Langsung berubah. Itu gunanya simulasi kita. Nah, ini kita lanjutkan lagi. Nah, ini sebenarnya rangkaian berikut tidak dipergunakan di dalam digital, aritmatika digital ya, adalah subtraktor. Ya. Ini tadi ya, kita bahas. Nah, ini kita bahas tadi ya. Sub satunya ya pengurang yang di akhirnya nggak dipakai kalau kita. Tapi kalau mau kita pakai kita harus gunakan recursive OR output ini dengan sub. Kalau dia 0, dia sebagai penjumlah, artinya dipakai di jumlah. Recursive OR ini. Nah, ini pengurang taruh. Nah, ini di peralatan digital tidak digunakan. Tapi kita coba seperti dia penjumlah paruh gitu ya. 2 bit. Dia sama mirip dengan penjumlah paruh, tetapi kalau penjumlah paruh kan ini langsung tidak ada not. A dan B ke exclusive OR, A dan B ke N. N adalah bawaan, sedangkan exclusive OR adalah hasilnya. Nah, kalau di sini dia exclusive OR sama. Langsung A dan B-nya. Cuman dia akan menjadi di sini selisihnya ya hasil lah sama aja. Tadi ini hasil sama ya. Hasil atau selisihnya. Di sini dia selisih sama juga hasil. Ini dia N-nya yang A-nya yang dibalik ya. Jangan sebalik, yang A-nya yang dibalik. Nah, dia ini menjadi pinjaman. Kalau dia yang pengurangnya lebih besar dari yang dikurang. Nah, ini makanya kenapa nggak dipakai. Nah, ini kita tampilkan ininya. Simulasinya ya. Sambil dulu. Pengurang paruh. Cup subtraktor. Baru full subtraktor. Ya. Makanya ini tidak dipakai dalam peralatan digital ya. Kita coba gimana kalau pengurang langsung. Ya. Nah, nanti masalahnya kalau udah 3 bit itu agak susah nanti kan, 3 bit. Kita udah bahas di ininya. Waktu ini ya. Ambil dulu pengurang paruh. Coba akan kelihatan nanti nih.
Kalau 2 bit masih agak mending. Dua data ya. Cuma 1 bit hanya 2 bilangan pengurang 2 bilangan nih. Pada saat 00 ya hasilnya selisihnya 0 ya ada ya. Pada saat 1 dikurangi 0 ya ini 0 dikurang 1 ya. Hanya 0, B-nya ini hanya ya. 1 dikurangi 0 ya hasilnya 1 karena nggak ada yang dikurangi ya. 1 dikurangi 1 dikurangi 1 ya kembali lagi 0. Hasilnya 0 bawah. Cuma pada saat 0 dikurangi 1 hasilnya 1 dengan syarat bawaannya 1. Ini kalau masih dua bilangan masih bisa, lebih enak. Coba kalau 3. Jadi kalau di sini dia, saya tampilkan dulu tabel ininya ya. Di ini, bagian terakhir di sini. Ini, tadi ya. Di tabelnya pada saat 0 kurang 0, ya 0. Tidak ada masalah. Sama ya. 1 dikurangi 0 juga. Ya, 0 kurang 0 ini dulu. 1 dikurangi 0 juga. Hasilnya 1, pinjaman nggak ada, nggak perlu pinjam kan karena lebih besar. Oh, ini sama ya, usah 1 kurang 1 juga sama, hasilnya nggak ada, nggak perlu pinjam. Jadi pada saat 0 dikurang 1, hasilnya 1 dengan syarat pinjaman 1. Nah, itu yang kemarin itu ya, karena dia 1 kurang 1 itu adalah pinjam ke bilangan yang lebih besar. Ini 0, 1, ini kurang 1 gitu ya. Minjam dari sini ke sini itu adalah angka satunya 2. Jadi 2 angka 1 sama 1. Itu juga umpamanya di sini ada nih. 1 ini minjam gitu ya. Ini juga 2. 1 2. Ini aja nih. 2 dikurangi 1 tinggal 1. Ini sudah tinggal 0 kan? 0 ada 0. Terus ini ya. Hasilnya 0 1 dengan syarat pinjamannya 1. Buat. Nah, apalagi nanti yang 2 langsung sini aja dulu, baru nanti kita tampilkan. Jika 3 buah bilangan pengurang penuh cara 3. Nah, yang dimasalahkan adalah pada saat ini. Kan kita perlu minjamnya adalah pada saat diperlukan kan. Tapi kalau C-nya 1 berarti pinjaman udah ada. Nggak perlu minjam, perlu dipaksa minjam. Nah, ini makanya tabelnya seperti ini. Kalau ini sama dengan tadi. Pada saat ininya 0, C-nya 0 nih. Nah, pada saat C-nya 0, sama dengan tadi. 0 dikurangi 0, ya hasilnya 0, pinjaman 0. Ini kita lihat dulu ya. 1 dikurangi 0, ya hasilnya 1, pinjaman 0. 1 dikurang 1, hasil 0, pinjaman 0. 0 dikurang 1, hasil 1, pinjaman 1. Nah, ini pada saat C-nya 1. Pada saat C-nya 1. C-nya 1. Mana? Pada saat ini tadi 0 kurang 0 kan udah 0. Orang 0 dikurangi 0 ya nggak ada pinjaman. Tapi ini pinjaman paksa. Hasilnya 1. Nah, ini yang bikin repot kan. Logikanya susah. 0 dikurangi 0. Tapi karena ada pinjam paksa di sini sudah ada peminjaman. Jadi hasilnya 1 dengan pinjaman 1. 0 dikurangi 1 tadi ya dia kan harusnya pinjaman 1 hasil 1. Ini kan hasilnya 0 pinjam 1. Nah, repot lagi kan. Nah, ini 1 dikurangi 0 juga 0 semua. Kenapa 0? Hasilnya kan 1. Karena untuk menumpuk pinjaman ini. Nah, 1 kurang 1 sama dengan di atas ya. Hasil 1. Nah, ini kan repot. Makanya kenapa ini nggak digunakan. Pengurang dengan komplemen. Pengurang langsung. Ribet pada pinjaman tersebut. Nah, ini kita lihat simulasinya yang terakhir tadi. Pengurang dengan paro udah tadi ya. Paro saat 00 dia akan dua-duanya 0, tidak ada pinjaman, hasilnya 0, tidak ada pinjaman. Ininya 1, ya hasilnya 1, pinjaman tidak ada. 1-1 ya 0-0 juga. 0-1, 1-1. Nah, ini mulai merepotkan. Nah, apalagi yang ini pengurang. Pada saat C-nya 0 tidak masalah. Sama dengan tadi. 0-0 ya hasilnya 0, pinjaman ada. 1-0 ya hasil ini ya. 1-0, 1 dikurang 0 karena A kurang B ya. Kalau pengurang tidak bisa. A kurang B tidak sama dengan B dikurang A. Kalau jumlah bisa ya. A dikurang hasilnya 1. 1-1 ya. 0-0. Tidak ada pinjaman. 0 dikurangi 1 baru. Sama dengan tadi. Nah, kita kembali lagi. Pada saat C-nya 1.
Ini kan nggak ada apa-apa. A dengan B-nya nggak 0, 0. Depannya 1, 1. Nah, ini yang repot lagi kan. A-nya 1. Nah, 0 semua. Nah, ini B-nya yang 1. Hasilnya 0. Ini yang C ini yang logikanya susah. Ini pada saat 1 semua. Langsung. Nah, makanya kenapa rangkaian pengurang langsung tidak digunakan. Nah, komplement tadi kan jelas. Hasilnya jumlah semua kan. Dibalik jumlah. Udah jelas. Nah, terusnya agak susah. Maka tidak ada pengurang jajar tanpa komplement. Tidak ada IC, ya tadi ya, IC penjumlah seperti ini. Tidak ada pengurang IC. Dia menggunakan hanya penjumlah. Nah, kalau kita mengurang, ya itu gunanya teorinya komplement tadi. Pengurang dengan komplement. Hasilnya dibaliknya. Komplement 1 ya. Semua komplement 2, digunakan or, tapi dia fungsinya bisa menjadi jumlah dan nah tidak ada di peraturan kita menggunakan pengurang. Sini aja sudah yang 1, 1 udah repot. Apalagi yang di sini. Pada saat C-nya 1. Orang kita belum apa-apa, tidak ada pinjaman, A-nya kosong, B-nya kosong, tapi C-nya sudah ada sudut pinjam. Hasilnya 1. Ya Pak? Ya hasilnya 1 karena pinjaman 1. Ini repot kita. Dan nomor absen kan. Nah, hanya 1. Jadi 0 semua. 1 dikurang 0 dengan cara pinjaman 1. Nah, jadi 0, 0. 1 untuk pinjamannya bayar ini. Nah, ini logikanya susah. Makanya kenapa itu tidak digunakan. 2 saja susah, apalagi yang 3. Nah, itu dia. Dan nanti dalam prakteknya nanti kita menggunakan pengurangan penggunaan komponen. Tidak ada pengurangan secara. Sebentar saya inikan dulu ya data hasilnya. Dia tambah perkembangan. Nah, sampai di sini nanti ujian kita ya, UTS-nya. Jadi mulai dari bilangan, kemudian pengkodean, webinar, kemudian gerbang, dan terakhirnya rangkaian aritmatika. Dasarnya sama tadi, dasarnya adalah gerbang AND, OR sama NOT. Itu dia semuanya. Cuma nanti untuk bilangan itu konversi ya, bilangan itu sendiri. Tapi kalau mulai dari gerbang, dasarnya adalah AND, OR, dan apa sama dengan OR nanti OR ya, OR nanti dia 1, 1 dia 1. Nah, sampai di sini kita lihat ini dan kita nanti biasanya UTS itu kalau kelas malam ya minggu pertama yang jam 5 itu biasanya minggu pertama. Tapi ya pastikan lewat jadwal ya. Tidak pernah ada berubah sama aktivitas. Jadi biasanya kita terima minggu pertama, minggu keduanya ada jam 7 Nah, sampai di situ kita tutup kuliah kita minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita terima kasih. Salam sejahtera kita untuk kembali minggu depan. Kita tutup ya.